Halo Sobat Rebahan, dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya saudara? Semoga kabarnya baik-baik selalu, dilimpahkan rezekinya, dan semoga selalu berbahagia. Ya, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di ladang. Ini merupakan lahan singkong milik tetangga, sangat subur. Ya, udah hampir 2 meter, padahal umurnya masih 2 bulan. Ini karena perawatannya bagus, olah lahan bagus, ya, olah lahannya sampai 3 kali pembajakan, lalu dipupuk berkali-kali dengan pupuk kompos, yaitu pupuk kotoran kambing dengan pupuk kimia. Ya, tapi sebenarnya pada kesempatan ini saya akan berdiskusi bukan tentang hal itu, tetapi menyangkut kenapa petani itu sulit sejahtera, ya. Kenapa petani itu hidupnya kebanyakan di bawah garis kemiskinan, ya. Itu kira-kira kenapa itu? Apanya yang salah? Padahal Indonesia merupakan negara agraris dengan tanah yang subur, iklim yang mendukung, ya, dan sudah terkenal sejak dahulu sebagai negara yang memiliki rempah-rempah sehingga banyak diperebutkan oleh pedagang-pedagang dunia. Sebenarnya kita udah lama merdeka, hingga sampai saat ini Indonesia udah usianya 75 tahun lebih setelah pasca kemerdekaan, ya, tapi banyak masalah yang perlu direvisi lagi sehingga keadilan dan kemakmuran rakyat itu benar-benar terwujud. Oke, kesempatan kali ini saya akan membedah mengapa para petani Indonesia sulit sejahtera, ya. Padahal sumber daya alamnya mendukung, seharusnya petani-petani itu hidupnya, ya, walaupun tidak kaya raya tetapi bisa naik kelas lah, karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Kalau menurut pengamatan saya selama ini, sebenarnya di lapangan atau di pelosok-pelosok desa itu banyak faktor yang menyebabkan, ya, khususnya para petani, ya, para sejahtera itu. Diantaranya adalah tidak bisa mengelola keuangan. Yang kedua, sumber daya manusianya. Sumber daya alamnya mendukung, tapi bila sumber daya manusianya kurang, ya pasti otomatis masih jomplang, tidak seimbang. Sumber daya manusia yang seperti apa yang saya katakan itu? Ya tadi, seumpamanya orang tuanya petani, tetapi mungkin orangnya itu personalnya memilih untuk jadi petani, tetapi kemampuannya, ya, itu tidak maksimal di bidang pertanian itu. Misal saya seorang petani dan saya memiliki lahan, akan tetapi saya tidak bisa pekerjaan di lapangan, semisal mengolah lahan, merawat, sehingga nanti kalaupun saya menjadi petani itu akan selalu bangkrut. Itu banyak kasus di petani padi biasanya, karena petani padi itu dibandingkan dengan petani singkong itu biaya operasionalnya lebih banyak kan petani padi. Kalau kita benar-benar tidak bisa manajemen keuangan yang bagus, ya pasti akan, ya, hasilnya tidak maksimal. Selain itu juga ada faktor yang lain, ya, faktor cuaca. Untuk faktor cuaca, di zaman yang canggih seperti ini kita bisa memonitoring, ya, lewat internet khususnya, dimana bulan-bulan yang
yang rawan, biasanya kasus kemarau berkepanjangan, itu akan berpengaruh secara signifikan terhadap tanaman budidaya. Itu harus kita manfaatkan, benar-benar kita manfaatkan. Jangan sampai menjadi petani itu gaptek ya, tidak tahu teknologi sehingga akan merugikan sendiri. Mungkin faktor yang lain adalah itu tadi, kurang memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Ya, kita lihat negara-negara maju seperti China dan Jepang, bahkan Arab Saudi yang tanahnya gurun, panas, kering kerontang, dan Cina pun demikian, sekarang bisa memanfaatkan lahannya ya, yang kering kerontang itu menjadi daerah penghasil sayur mayur, bahkan buah-buahan yang bisa laku di pasar internasional. Hal itu seharusnya menjadi perhatian untuk para petani, jadi referensi lah ya, rujukan. Mengapa bisa seperti itu? Ya itu tadi, bisa memanfaatkan teknologi dan memiliki sumber daya manusia yang unggul. Bukan hanya bibit tanaman yang unggul yang banyak dicari, tetapi sumber daya manusia yang unggul itu juga berperan penting dalam suatu hal. Ya, seperti kita ambil contoh di China, itu penerapan teknologi sangat maksimal. Satu orang bisa mengelola lahan pertanian hingga 10 sampai ratusan hektar. Ya, itu sangat berbanding berbalik dengan pertanian di negara kita, di mana satu orang itu menggarap 1 hektar 2 hektar itu udah kewalahan ya, karena teknologi kurang maksimal seperti itu. Jadi ketika sumber daya alam mendukung, kita harus berbarengi dengan sumber daya manusia dan teknologi. Untuk hal-hal teknis yang menghambat keberhasilan pertanian, semisal cuaca, hama, kurangnya bibit unggul, dan lain sebagainya, itu bisa diminimalisir dengan sumber daya yang unggul. Dan faktor yang lain adalah infrastruktur, itu berperan penting. Saat ini saya sebagai petani milenial di kampung sering mengeluhkan tentang infrastruktur di daerah saya, seperti halnya seperti ini saat ini. Ini saya berada di jalan, ini adalah tanaman singkong tetangga, ini adalah jalan, dan ini tanaman singkong yang saya garap dengan keluarga. Lihat saja jalannya masih kacau balau, banyak lubang, banyak air. Apalagi yang sebelah sana ya, itu ada lahan karet, jalannya ketutup semua karena udah nggak bisa dilewati. Hanya dulu bisa bajak sama mobil-mobil mobil truk seperti itu, tapi sekarang udah nggak bisa. Ya, ini infrastruktur. Tentunya kalau mau serius tentang infrastruktur, menggarap infrastruktur, itu dibutuhkan investasi jangka panjang yang ya butuh dana banyak jika pemerintah ikut campur. Kalau diserahkan kepada petani sendiri sudah pasti tidak mampu, karena sebenarnya petani ini sudah kelimpungan ya, karena ya kita tahu kebutuhan pokok semuanya naik, sedangkan harga saat kita panen, harga pertanian itu ya sering melonjak. Apalagi juga kelangkaan pupuk sekarang juga berpengaruh juga. Hal-hal teknis seperti itu sebenarnya bisa disiasati, tapi yang penting jika ingin petani Indonesia maju adalah sumber daya manusia yang unggul, teknologi pertanian, infrastruktur, dan tentunya manajemen keuangan yang bagus. Itu termasuk ke sumber daya manusia yang unggul dan beberapa faktor lainnya. Untuk itu maka diperlukan keaktifan dari para petani sendiri itu, dan peremajaan petani itu juga penting. Seperti halnya sekarang saya hidup di kampung, sekarang ada tren ya, yang anak-anak muda petani itu ya, bapaknya petani, anaknya tidak mau bertani ya, karena mereka menganggap petani itu cupu, petani itu ketinggalan zaman, petani itu identik dengan kemiskinan ya. Walaupun itu tidak 100% salah, akan tetapi itu sangat berbahaya bagi masa depan dunia pertanian Indonesia.
Ya, karena kalau para pemudanya tidak mau bertani, yang ada hanya orang-orang tua, dan orang-orang tua itu sudah pasti dari tenaga dan sebagainya sudah banyak berkurang. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang menghambat kemajuan atau kesejahteraan petani Indonesia. Kalau seumpama para pemuda itu tidak mau belajar tani, tidak mau bertani, meneruskan bakat dari orang tuanya, lalu mereka memilih untuk bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI di luar negeri, TKW, dan itu yang mereka bekerja tidak dalam bidang yang sama seperti pertanian, itu tentunya adalah suatu masalah suatu hari nanti untuk keberlanjutan pertanian Indonesia. Ya. Kalaupun nanti istilahnya orang tua yang bertani itu pasti dalam mengolah lahan, penggarapan akan sangat berkurang produktivitasnya. Misal 1 hektar singkong yang seharusnya bisa 30 ton ya, dalam satu musim panen itu mungkin hanya dapat 15 ton ya, tinggal dikalikan dan potong saja dengan keperluan yang lain. Jadi seperti itu ya, istilahnya para petani di tradisional di kampung-kampung itu ya harus mandiri ya, memang sejak dulu mandiri karena apa ya, pemerintah itu masih belum bisa bergandengan tangan bekerjasama dengan petani agar produknya itu laku di pasar internasional ya, itu masih belum lah. Semoga kedepannya pemerintah Indonesia lebih memperhatikan para petani kecil tradisional di seluruh wilayah Indonesia ya. Jadi seperti itu sobat rebahan semuanya, itu pendapat saya. Bagaimana dengan pendapat teman-teman? Jika merasa ada yang kurang pas bisa kita diskusi dengan komen di di bawah ya. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk selanjutnya saya akan memberikan informasi yang lebih menarik tentang dunia pertanian, bagaimana agar bisa sukses menjadi petani ya, dengan tidak terlalu tinggalan zaman atau kuno ya. Kalau kata orang itu, walaupun kita jadi petani tapi malamnya bisa clubbing ya, itu karena pertanian di Jerman seperti itu, atau negara-negara maju. Mereka itu petani tapi kalau malam mereka ke diskotik. Itu karena apa? Karena pertanian di tempat mereka itu maju, penghasilannya itu besar. Jadi kalau di negara mereka itu 1 orang bisa mengharap 50 hektar dan hasilnya bagus, itu kali aja itu 1 hektar kita ambil paling kecil aja 20 juta 50 hektar berapa. Nah seperti itu ya. Kalau ada juga sih yang akses pasar itu juga penting juga menurut saya. Kalau di sini petani di desa itu pasarnya ya cuma ke pabrik. Kalau pasarnya kita tani singkong, kita panen itu semuanya masuk ke pabrik. Jadi tidak seperti di daerah-daerah misal di Jawa sana. Mereka itu punya lahan 1/4 hektar, itu bisa dipanen nyicil ya. Jadi hari ini panen cuma berapa ton, 1 ton, tapi dibuangnya ke pasar, harganya lebih tinggi, tapi ya itu ya bagus sih. Kalau di sini tidak bisa karena ya akses pasarnya nggak ada di sini karena penduduknya masih jarang, jadi tingkat konsumtifnya juga berkurang dibandingkan dengan daerah yang perkotaan ya, dengan padat penduduk. Nah jadi akses pasar itu juga penting sekali. Kalaupun pemerintah serius ingin menggalakkan tentang bioteknologi, maksudnya tentang bioindustri ya, jadi istilahnya untuk mencegah kerusakan lingkungan yang ekstrim, polusi dan lain sebagainya, itu sekarang isunya mulai digalakkan di negara-negara maju, bukan lagi BBM dengan bahan bakar fosil,
karena itu selain merusak alam juga merusak kualitas udara. Nah, itu bisa disiasati dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yang dia itu bisa dicerna dengan alam secara cepat, seperti itu, tidak menimbulkan dampak polusi yang mengendap dan merusak. Nah, contohnya adalah bioenergi dari singkong. Itu sudah dari dulu sebenarnya, kita terkenal sejak dahulu. Tapi itu tadi, kita perlu investasi lah, negara perlu investasi yang besar ya, karena itu cuma sekali mungkin bangun pabrik tentang bioindustri, biodiesel yang dari singkong semuanya, pembuatan bensin dari singkong. Itu sebenarnya kalau pembuatan bensin dari singkong itu turunannya banyak ini dari hasil singkong ini. Semisal singkong dibuat fermentasi, istilahnya seperti itu prosesnya sedemikian rupa, itu jadi bensin ya, bioetanol itu bisa jadi bensin, atau bisa jadi desinfektan ya, bisa jadi alat-alat medis, untuk pencucian alat medis, untuk pengobatan, farmasi dan lain sebagainya. Bahkan bisa untuk bahan bakar pesawat mungkin kalau kita mau meriset yang lebih dalam. Nah, sebenarnya kita itu potensinya melimpah, cuma emang saking banyaknya mungkin pemerintah kurang fokus. Jadi semoga kedepannya Indonesia bisa jadi negara maju, dan ya, petani Indonesia bisa lebih sejahtera hidupnya, karena itu nanti berpengaruh kepada generasi-generasi yang mendatang, anak cucunya para petani itu tadi. Kalau misalnya petani tidak sejahtera dan miskin, otomatis akan melahirkan generasi-generasi yang miskin juga ya, generasi-generasi yang broken lah. Jadi itu jangan sampai lah seperti itu. Kita tiru negara maju, tapi yang baik-baiknya saja, yang buruknya ya kita filter. Oke sobat, seperti itu mungkin bisa kita diskusikan lewat kolom komentar. Semoga opini atau pendapat saya ini bisa membantu ya, khususnya membantu para petani biar kedepannya lebih baik. Lihatlah saudara, singkong-singkongnya ini bagus, ini umur 2 bulan loh, hampir bareng sama itu punya saya itu, bareng. Tapi emang kualitasnya lebih bagusan ini ya, walaupun 2 bulan lebih bagusan ini karena apa? Karena satu, olah lahannya 3 kali ya. Dalam olah lahan itu juga disebar pupuk kandang, berbeda dengan punya yang saya garap itu hanya 1 kali pembajakan, dan itu pakai bajak besar. Waktu nanamnya pun sakit semua tangan ini karena keras. Beda dengan ini, dia tanahnya sampai butiran-butiran seperti itu, istilahnya nggak terlalu keras lah dia ya. Jadi seperti itu. Jadi tip-trik sukses untuk tanaman maksimal, pertumbuhan maksimal, panen maksimal akan saya jelaskan di part selanjutnya. Oke, untuk part kali ini tentang kenapa para petani tidak bisa sejahtera, itu saya cukupkan dulu ya sobat, karena ini sudah sore. Sebenarnya saya tadi beres karet, ini baru selesai, dan saya isi waktu luangnya untuk bikin konten seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton, dan yang sudah menonton sampai akhir saya ucapkan terima kasih. Dukung channel saya ya, agar kedepannya lebih berkembang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna. Terima kasih sobat rebahan, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah petani Indonesia. Indonesia negara maju, NKRI harga mati. Salam.